Harian Pikiran Lampung Group mengadakan rapat evaluasi kegiatan yang berlangsung di tahun 2024 dan pembahasan rencana program kerja 1 tahun ke depan. Kegiatan yang juga menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi biro atau perwakilan daerah di beberapa kabupaten dan seluruh divisi yang ada di dalam manajemen Pikiran Lampung Group ini dilaksanakan Minggu 15 Desember 2024 bertempat di Ballroom Hotel Santika Premier Lampung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Mengusung tema rapat akhir tahun 2024 dan pembahasan program 2025, kegiatan ini memaparkan bagaimana laporan beberapa divisi yang telah dilaksanakan di tahun 2024 ini dan rencana program untuk tahun 2025 nanti. Hadir dalam kegiatan ini jajaran pucuk pimpinan media Harian Pikiran Lampung Group, diantaranya CEO Pikiran Lampung Group Hersoli Rezwan, Pembina Umum Wahyudi, pimpinan perusahaan Sigit Darmaji, Divisi HRD dan Litbang Nisanti, serta Dewan Diresi Rita Rohayati. Selain itu perwakilan dari biro yang ada di 15 kabupaten atau kota di Lampung juga hadir dalam kegiatan. Dalam sambutannya CEO Pikiran Lampung Group, Hersoli Rizwan mengharapkan pertemuan ini dapat membawa perubahan dan menjadikan Pikiran Lampung menjadi lebih baik lagi ke depannya. Secara umum ia melihat bahwa perjalanan di tahun 2024 sudah berjalan dengan baik walaupun masih banyak catatan-catatan yang harus diperbaiki. Apa yang akan kita lakukan dan program yang akan kita lakukan di 2025 dan sedikit evaluasi di 2024. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yusanti tadi, bahwa di 2024 yang besar kita alhamdulillah media kita Pikiran Lampung baik untuk online, cetak dan TV streamingnya alhamdulillah agak bergeser ke arah yang lebih baik lah. Baik, tapi walaupun masih banyak catatan yang harus kita perbaiki di 2025. Nah, untuk di 2025 di kesempatan pagi ini saya mengambil tema atau mengambil kajian ataupun kupasan mengikuti tren yang saat ini yang sedang ada di Indonesia, yaitu realisasi itu kira-kira apa ya, penjabaran atau penyajian secara luas produk daripada produk yang akan kita tampilkan di media kita ini. Misalnya meningkatkan nilai tambah produk atau komoditas yang akan kita sajikan ke publik. Sebagai sebuah media, kita kan harus menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan tidak hoax kepada masyarakat. Nah, apa itu realisasi? Saya kupas sedikit untuk pengetahuan kita semua bersama bahwa realisasi adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk atau komoditas dengan mengubahnya menjadi produk yang lebih kompleks atau memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu produk dengan menghasilkan produk yang lebih variasi. Nah, kaitan dengan media Pikiran Lampung apa? Berarti kita dituntut untuk lebih membuat produk-produk industri produk-produk informasi kepada masyarakat, baik cetak maupun online maupun YouTube itu lebih bervariasi lagi, baik itu ke media sosial, mengikuti apa yang ada, apa yang berlaku atau apa yang lagi tren saat ini di masyarakat, tanpa mengurangi nilai-nilai daripada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers yang selama ini dipakai di negara kita. Nah, terus yang kedua, Pikiran Lampung juga harus menyajikan produk-produk jurnalistik yang berkualitas, memberikan informasi terkini, terakurat, tercepat, serta bisa dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Nah, yang ketiga, ini saya kupas satu persatu untuk nanti juga acuan untuk pengetahuan, untuk jadi catatan pengetahuan untuk pengembangan ke depannya kita semua yang ada di sini. Nah, Pikiran Lampung harus mampu menjangkau untuk semua kalangan pembaca dari usia muda atau gadget, benar ya? Kalau salah tolong dibenarkan nanti, gadget dan ke gen all atau tua atau usia lanjut lah, katakanlah begitu. Keempat, Pikiran Lampung harus mengikuti tren informasi atau media yang bisa menyelaraskan dengan zaman tanpa yang tadi saya bilang tanpa keluar dari kode etik jurnalistik dan tetap mengacu pada undang-undang pokok pers
yang ada saat ini. Kelima, pikiran Lampung juga harus mampu menjadikan mitra bagi seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, swasta, baik itu dari sekolah swasta, sekolah negeri, pengusaha swasta, hotel, ataukah itu finance atau sebagainya yang lain-lain. Keenam, pikiran Lampung juga harus mampu menjadi lembaga sosial atau bisa memberikan manfaat untuk semua kalangan. Jangan kita hanya sekedar lembaga media tanpa kita memberikan manfaat untuk ini yang lain. Bagaimana yang telah kita dengungkan dan tahu sebelumnya, bahwa pikiran Lampung ini harus bisa memberikan manfaat untuk semua, baik itu informasi ataupun manfaat yang lainnya. Syukur-syukur nanti kita bisa memberikan beasiswa untuk anak kurang mampu atau kuliah untuk warga miskin. Itu tujuan kita dari awal yang tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini. Dan mudah-mudahan bisa diwujudkan di tahun 2025 ini. Ketujuh, pikiran Lampung juga harus bisa menopang atau menjadi ikut mampu menghidupkan ekonomi Indonesia, khususnya di Lampung, dengan mengikuti tren yang ada saat ini. Misalnya pemberdayaan UMKM, bisa kita jadi pikiran Lampung di Bapak Asuh, atau kita bisa memberikan uang untuk UMKM bisa berkembang dengan media yang kita ada saat ini. Ke-8, kita mendukung pengembangan budaya kearifan lokal Lampung, termasuk pelestarian budaya serta bahasa Lampung yang saat ini sedang didengungkan oleh baik pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga terkait lainnya yang ada di Lampung ini. Kearifan lokal Lampung, misalnya makanannya, bahasanya, serta budaya Lampung itu sendiri. 9, pikiran Lampung ini harus bisa jadi center of excellence. Apa itu nanti tolong diabangkan oleh masing-masing bidang, termasuk Pak Yusantri juga, Pak Sigit, nanti kita harus menjadi satu lembaga yang mampu memberikan manfaat yang berguna untuk semua gitu. Dengan kita menyiapkan wartawan dan SDM yang punya kompetensi, baik itu UKW maupun SKW. UKW itu uji kompetensi, SKW itu adalah seleksi ke wartawan ya, karena ada 2 pensi. Selain UKW adanya namanya SKW juga, 2 pensi. Nanti kita bisa ambil UKW atau SKW, sama-sama sah di pemerintah itu untuk uji kompetensi wartawannya. Terakhir 10, pikiran Lampung, kita siap mendukung ini pembangunan menuju Lampung yang maju dengan pemimpin baru. Ini tolong diucapkan untuk semua, kita harus bisa menjelaskan atau bersama dengan baik pemerintah tingkat 2 maupun pemerintah Provinsi Lampung di semua stakeholder. Sementara itu, Pembina Umum Media Pikiran Lampung Grup Wahyudi mengharapkan kedepannya Pikiran Lampung juga mampu membantu mempublikasikan program pemerintah pusat yang bertumpu pada sektor pertanian guna mendorong swasembada pangan. Yang ketiga saya sampaikan, jujur, saya bangga, bahagia bisa masuk dalam keluarga besar Pikiran Lampung. Karena Pikiran Lampung ini adalah salah satu jajaran daripada perusahaan media yang besar. Di Lampung nggak banyak media besar, tapi Pikiran Lampung sudah masuk dalam jajaran media besar. Kemudian saya sampaikan lagi, asta cita Presiden Prabowo adalah salah satunya pertanian. Saya berharap ke depan di 2025 kita Pikiran Lampung punya ciri khas soal pertanian, informasi pertanian. 2024 kita sudah memulai itu dengan program-program Bapak Dr. Marindo. Dia banyak program yang berkaitan dengan pertanian. Nah ini saya harap ke depan 2025 kita lebih insentif lagi untuk berpikir ke sana arah pertanian. Kenapa? Pikiran Lampung punya warna sendiri. Bukan hanya kriminal, bukan hanya kasus-kasus, bukan hanya pendidikan, tapi pertanian ini yang harus kita persiapkan menyongsong 2025 menuju Indonesia Emas. Artinya pemerintah sudah menyiapkan itu. Nah, kita tinggal mengelola itu soal pertanian. Apalagi contoh nanti. Ini salah satu contoh yang sudah digelontorkan oleh Dr. Marindo adalah soal anggur. Nah, ke depan beberapa prospek-prospek pertanian itu harus kita intip.
komunikasi dengan beliau. Apa programnya yang berkaitan dengan pertanian? Peternakan juga ya, kayaknya Pak Wawan ya. Peternakan. Kita Pikiran Lampung sudah punya ciri khas tersendiri. Orang masyarakat publik mau menilai, gue pengen dapat informasi soal tanaman ini, tanaman itu, atau ternak ini, ternak itu, di mana? Di Pikiran Lampung. Pikiran Lampung itulah yang harus kita tonjolkan. Ada warna sendiri, ada khas sendiri. Ketika publik bertanya soal informasi yang bisa didapatkan, di mana? Di Pikiran Lampung. Diharapkan dengan adanya kegiatan rapat akhir tahun ini, kedepannya diharapkan media Pikiran Lampung mampu menjadi media yang lebih baik lagi, baik secara penyajian ataupun kualitas pemberitaan yang ditayangkan. Untuk diketahui bersama media Pikiran Lampung Group saat ini bergerak di beberapa platform media, diantaranya media cetak yang berbentuk surat kabar harian, media online, streaming YouTube Pikiran Lampung TV, media sosial baik itu TikTok, Instagram, Facebook, dan juga X Twitter. Pikiran Lampung menjadi wadah untuk dua media lainnya yaitu Harian Tasis dan Catatan Kota. Smile in my heart, nothing can tear us apart.